Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal kauna fa'abda' wa khalaqal insana wa karram wa sakhkhara at-tayra wa alham wa anzalal kitaba wa ahkam wa arsala Muhammadan bil haqqi wa 'allam wa usalli wa usallimu 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin sahibil maqamil mahmud wal haudil mawrud nabiyyina Muhammadin alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa azkat taslim amma ba'du. Ayyuhal hablul karim, duyufunal kiram, sahibas sa'adah wal fadilah, ra'isa muassasati Nurul Hakim Lombok. صاحب السعادة والفضيلة مدير المعهد العالي دار الحكمة للفقه والدعوة مؤسسة نور الحكيم لومبوك. صاحب السعادة والفضيلة رئيس جامعة نور الحكيم الإسلامية كديري. أصحاب السعادة والفضيلة رؤساء المدارس التابعة لمؤسسة نور الحكيم لومبوك. أصحاب السعادة والفضيلة أساتذة ومشايخ المعهد العالي دار الحكمة للفقه والدعوة مؤسسة نور الحكيم لومبوك. حفلنا الكريم، إخوتنا الأفاضل، الخريجين والخريجات، آباءنا وأمهاتنا، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب صباحكم بالخير وأهلا ومرحبا بكم في رهاب مناسبة غالية، مناسبة ملأ بالمسرات بين أبنائكم طلاب المعهد العالي دار الحكمة للفقه والدعوة مؤسسة نور الحكيم لومبوك. الحفل الكريم، حفلة التخرج لطلاب المعهد العالي دار الحكمة للفقه والدعوة التابع لمؤسسة نور الحكيم لومبوك. يوم السبت 15 من ذي الحجة سنة 1445 هجرية، الموافق باليوم 22 من يونيو سنة 2024 miladiyah. Hadirin yang terhormat, acara wisuda Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fiqhi wad Da'wah Yayasan Nurul Hakim Lombok segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nurul Hakim. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. حضورنا الكرام خير بداية لحفلنا تلاوة آيات من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعكم أخونا الطالب إلزان الخالص فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia kepada Bapak
Dr. Tuan Guru Haji Nurul Mukhlisin Asyrafuddin LCMAG, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala afdalul anbiya'i wal makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Yayasan Nurul Hakim Lombok beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Mahadul Ali Darul Hikmah lil Fiqh wad Da'wah beserta seluruh masyayikh yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Kaprodi yang ada di Institut Agama Islam Nurul Hakim, Bapak Ibu Kepala Lembaga yang ada di bawah Yayasan Nurul Hakim Lombok yang saya hormati, Bapak Camat Kediri yang saya hormati, Bapak Kadus, Bapak Kepala Desa Kediri Selatan yang saya hormati, Bapak Ibu Wali wisudawan wisudawati yang kami hormati, yang berbahagia para wisudawan wisudawati, sikatnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara wisuda Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fiqh wad Da'wah Yayasan Nurul Hakim Lombok angkatan yang ke-31 32 ya. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jumlah wisudawan kita pada hari ini adalah 32 orang. Ini nomor cantik, yaitu 16 orang ya, dari program khusus Ma'had Ali yang diberikan beasiswa penuh oleh Yayasan Nurul Hakim Lombok sebanyak 16 orang, 4 laki-laki, 12 perempuan. Yang dari reguler yaitu mereka yang kuliah di Institut Agama Islam Nurul Hakim sekaligus kuliah di Ma'had Ali, jumlahnya 16 juga. 4 laki-laki, 12 perempuan. Ya, alhamdulillah Pak Mamun ini bisa menafsirkan ini. Ya. Jadi 16 orang laki-laki, ya, ya alhamdulillah. Ada 16 orang dari PKMA, ada 16 orang dari reguler. 4 laki-laki, 12 orang perempuan, 4 laki-laki dari umum juga sama, 12 dari perempuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah mereka sudah menyelesaikan pendidikannya di Ma'had Ali selama 4 tahun dan alhamdulillah mereka sudah menyelesaikan ya semua kewajibannya, perkuliahannya, ujiannya termasuk penulisan karya ilmiah yang dibebankan kepada mereka. Maka pada hari ini alhamdulillah mereka akan dikukuhkan oleh Mudirul Ma'had ya, sekaligus pimpinan umum Yayasan Nurul Hakim Lombok. Yang selanjutnya pada kesempatan ini juga kami mewakili nanti Ma'had Ali akan menyerahkan mereka khususnya yang dari PKMA kepada Yayasan Nurul Hakim Lombok
yang sekaligus mereka akan menyelesaikan pengabdiannya, ya, karena hadirin mereka belajar di PKMA itu 6 tahun jadinya, ya. Jadi 4 tahun mereka di Mahat, kemudian mereka melanjutkan kuliahnya di Institut Agama Islam Nurul Hakim untuk mendapatkan gelar sarjana. Jadi ditambah dengan pengabdiannya jadi 6 tahun mereka belajar. Ini suatu perjuangan yang luar biasa, ya. Dan selesai di wisuda ini, besok langsung akan dilakukan pembekalan KKN. Minggu depan, pekan depan akan dilepas lagi mereka ke tempat-tempat pengabdian atau di tempat-tempat KKN masing-masing. Bapak Tuan Guru yang saya hormati, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang setulus-tulusnya. Pertama kami ucapkan kepada Yayasan Nurul Hakim Lombok yang telah memberikan beasiswa penuh, ya, kepada mahasiswa dan mahasiswi kami yang di PKMA sebanyak 16 orang, ya, mulai dari biaya pendidikan, ya, mulai dari kitab, konsumsi, ya, tempat tinggal, semuanya, ya, diberikan beasiswa penuh oleh Yayasan Nurul Hakim. Ya, tentu kami berharap mudah-mudahan ke depan terus akan ditambah jumlahnya untuk kemudian menjadi kader, baik kader di Pondok Nurul Hakim sendiri, di pondok-pondok alumni, bahkan juga di pondok-pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Terima kasih kami juga kepada para masyayikh Mahat Ali yang begitu tulus mendidik para mahasiswa, mahasantri dan mahasantriwati sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya sampai hari ini. Bapak Ibu wali, wisudawan, wisudawati, terima kasih, jazakumullah khairan telah mempercayakan putra-putrinya. Mudah-mudahan mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Alhamdulillah hari ini mereka sudah atau akan dikukuhkan, diwisudakan. Hadirin Bapak Ibu para tamu undangan yang telah menyempatkan untuk hadir pada acara kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kepada para panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terakhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini dari awal sampai akhir ada banyak kekurangan, kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haflunal Karim, ضيوفنا الكرام، ها نحن قد وصلنا إلى لحظة منتظرة وهي قراءة قرار التخريج لطلاب المعهد العالي دار الحكمة للفقه والدعوة مؤسسة نور الحكيم لومبوك، والذي سيقوم بقراءته سعادة الدكتور محمد مخلص، فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Mudir Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fiqhi wa Da'wah nomor 14/MHDA Yayasan Nurul Hakim Lombok /6/2024 Masehi tentang daftar nama-nama wisudawan dan wisudawati Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fiqhi wa Da'wah tahun 1445 Hijriah
2024 Masehi. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Mudir Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fiqhi wad Da'wah menimbang bahwa mahasantri telah menyelesaikan masa belajar dan pengajian di Ma'had Ali Darul Hikmah tahun akademik 2023-2024 Masehi /1445 Hijriah. B. Bahwa sehubungan dengan huruf A dipandang perlu menetapkan daftar wisudawan atau wisudawati mahasantri dengan surat keputusan Mudir Ma'had Ali. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 4. Nizamul Ma'had Ali Darul Hikmah Ma'had Ali lil Fiqhi wad Da'wah memperhatikan hasil rapat Majelis Masyayikh Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fiqhi wad Da'wah tentang daftar wisudawan atau wisudawati pada tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah /20 Juni 2024 Masehi memutuskan menetapkan pertama, daftar nama-nama wisudawan atau wisudawati Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fiqhi wad Da'wah tahun 1445 Hijriah atau bertepatan 2024 Masehi. Kedua, daftar nama-nama wisudawan tersebut sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 13 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah 20 Juni tahun 2024 Masehi, sudah ditandatangani dan dicap stempel institusi Ma'had Ali. Lampiran pertama, surat keputusan Mudir Ma'had Ali nomor 14/MADH Yayasan Nurul Hakim Lombok /6/2024 Masehi tanggal 13 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah bertepatan 20 Juni tahun 2024 Masehi tentang daftar wisudawan dan wisudawati Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fiqhi wad Da'wah tahun 2024. Wisudawan dan wisudawati Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fiqhi wad Da'wah tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Di antaranya atas nama Lalu Mahesa Bagas Prayuda, Muhammad Khairul Azizi, Rizal Mukhtar, Zainur Rashid, Arni Maulina, Ayu Safitri, Baik Nidaur Khairah, Chandra Winarti, Elvira Monika Suciana, Naili Rahmania, Niswatul Amani, Nur Hayati, Putri Intan Komala, Ririn Andriani, Siti Hawariu, Yulia, Joyce Iskandar, Muhammad Rifki Maulana, Fahrul Razi, Syaifa Aulia Al-Khawarizmi, Ahadiyatul Siska Andini, Anisa, Baik Siti Hajar, Dwi Istiani, Fatimatur Zahra, Nadiyatur Radiyah Jailani, Nurul Fahmiyati, Sirri Rohaya Faramita, Siti Najwa, Sofiana, Tiana Lestari, Yulia Damayanti. Lampiran kedua, wisudawan terbaik Ma'had Ali tahun 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Pertama, atas nama Nadiyatur Radiyah Jailani dengan predikat Mumtaz. Yang kedua,
atas nama Ririn Andriani dengan predikat Mumtaz. Dan yang ketiga atas nama Akhin Al-Fadil Fahrul Razi dengan predikat Jayyid Jiddan. Kediri 13 Zulhijjah 1445 Hijriah, 20 Juni 2024 Masehi, ditandatangani Mudir Ma'had Ali. Demikian maklumat wisudawan dan wisudawati Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fiqhi wad Da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengukuhan oleh Mudir Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fiqhi wad Da'wah Yayasan Nurul Hakim Lombok. Kepada Bapak Mudir, Wakil Mudir dimohon berdiri, wisudawan dipersilahkan berdiri. Lalu Mahesa Bagas Prayuda bin almarhum Lalu Muhammad Rizal. Muhammad Khairul Azizi bin Sahram. Rizal Mukhtar bin Muhaimin. Zainul Rashid bin Zainul Abidin. Joy Iskandar bin Munasib. Muhammad Rifki Maulana bin Subeli. Fahrul Razi bin Fawaid Hariri Zakaria. Syaifa Aulia Al-Khawarizmi bin Ahmad Syaikhu. Arni Maulina binti Mirsul. Ayu
Safitri binti Awaludin. Bayi Nidaul Khairah binti Lalu Masri. Chandra Winarti binti Makmur. Elvira Monica Suciana binti Pariadi. Naili Rohmania binti Haji Muhammad Sidki Abbas. Niswatul Amani binti Zuhad. Nur Hayati binti Muhadis. Putri Intan Komala binti Maksud. Ririn Andriani binti Huzairi. Siti Hawariu binti Mahmud. Yulia binti Jamudin.
Nadiatul Siska Andini binti Muhammad Sofian Hadi. Anissa binti Haji Amrillah. Baik Siti Hajar binti Lalu Muksin. Dwi Istiani binti Muhammad Tamrin. Fatimatuz Zahra binti Ratiman. Nadiatur Rodiah Jailani binti Dr. Andes Abdul Qadir Jailani. Nurul Fahmiati binti Ahyar. Siri Rohaya Paramita binti Jamaluddin. Siti Najwa binti Haji Zakaria. Sopiana binti Akmal. Tiana Lestari binti Usman. Yulia Damayanti binti Sudarman. حضورنا الكرام، والآن إلى فقرة مميزة وهي تسليم درع التكريم والتقدير للخريجين المتفوقين والمتميزين، وهم أختان الخريجتان نادية الرودية جيلاني وريرين أندرياني.
وأخونا الخريج فخر الرازي وعلى الجميع التقدم نحو المنصة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mudir Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fikhi wa Dakwah sekaligus Ketua Yayasan Nurul Hakim Lombok, Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz. Bapak-bapak, para pemimpin dan pembina Yayasan Nurul Hakim Lombok, Rektor Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri, Bapak Tuan Guru Haji Dr. Nurul Muhlisin Ashrafuddin LC.MAG. Bapak Ibu Kepala Madrasah di lingkup Nurul Hakim Lombok, para masyaikh Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fikhi wa Dakwah Nurul Hakim, bapak-bapak, ibu-ibu, wali dan keluarga yang berbahagia, serta rekan-rekan wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melalui setiap proses dalam kehidupan, termasuk dalam hal menuntut ilmu yang kurang lebih selama 4 tahun lamanya selalu diberkahi. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, hari ini tanggal 22 Juni 2024 adalah hari yang bersejarah bagi kami semua, di mana kami semua telah resmi dikukuhkan sebagai wisudawan wisudawati Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fikhi wa Dakwah. Saya mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur, rasa bahagia serta rasa haru atas pencapaian yang telah kami peroleh dengan penuh kebanggaan.
Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat selama proses pembelajaran kami di Ma'had Ali Nurul Hakim. Kurang lebih selama 4 tahun lamanya kita telah melewati berbagai ujian dan rintangan serta cobaan, suka duka bersama, saling bahu-membahu dan memberi motivasi. Sungguh saat-saat ini akan menjadi saat-saat yang paling indah dan bersejarah bagi kami semua. Saya mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Mudir Ma'had Ali sekaligus Ketua Yayasan Nurul Hakim Lombok, Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, serta para asatis dan para masyaikh yang telah menjadi guru sekaligus orang tua kami di Ma'had Ali yang telah memberikan kami pendidikan di samping memberikan ilmu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua, bapak, ibu, serta keluarga yang telah memberi kami dukungan dan doa dan kasih sayang yang tidak ternilai. Rekan-rekan wisudawan wisudawati sekalian, hari ini, pencapaian kita hari ini adalah hasil dari jerih payah serta doa orang tua kita yang telah menggandeng kita dan memeluk kita di dalam doanya. Di balik pencapaian seorang anak, ada orang tua yang selalu berdoa, ada orang tua yang selalu bekerja keras untuk pendidikan anaknya, untuk biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anaknya. Tubuhnya bekerja keras, keringatnya bercucuran, tetapi sungguhnya di dalam hatinya dia merasa bahagia ketika mengingat anaknya. Sadarkah kita bahwa setiap uang, setiap rupiah yang kita habiskan selama ini adalah kerja keras orang tua kita, siang bekerja keras, malam berdoa merindukan anaknya. Mereka mengesampingkan keinginan dan kemauan mereka demi mengedepankan keinginan Anda. Mereka tidak pernah memikirkan baju baru atau pakaian baru, tetapi yang mereka pikirkan adalah baju Anda, pakaian Anda, keinginan Anda. Mereka bahagia ketika melihat Anda tumbuh dewasa, bahagia ketika melihat Anda berkembang, dan mereka terus melakukan yang terbaik untuk Anda. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin salihin yad'u lah." Idza matal insan, jika telah meninggal seorang insan inqata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalnya darinya. Illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Illa min shadaqatin jariyatin, kecuali daripada sedekah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salihin yad'u lah, dan anak soleh yang mendoakannya. Nabi SAW menyebutkan anak yang soleh, maka sudah sepantasnya bagi kita, sebagai seorang anak, untuk menjadi anak yang soleh dan mendoakan orang tua kita. Mereka tidak meminta harta dari Anda, mereka tidak meminta uang dari Anda, mereka tidak mengganggu kesibukan Anda, mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang selama 4 tahun ini telah membersamai saya dalam proses pembelajaran di Ma'had Ali Nurul Hakim. Pertemanan kita adalah pertemuan yang tanpa disengaja, dipertemukan di jalur pendidikan, menjadikan kita semakin dekat, bahkan menjadikan kita saudara. Tetapi kini kita dipisahkan oleh waktu, karena masa depan kita telah menunggu kita masing-masing. Saya berharap rekan-rekan sekalian menjadi orang yang sukses di luar sana, dan semoga kita dapat berjumpa kembali suatu saat nanti. Kesan yang dapat saya sampaikan adalah saya sangat bangga bisa duduk bersama menuntut ilmu di Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fikhi wad Da'wah, datang dalam keadaan tidak tahu, belajar bersama, mencari hal-hal baru dengan kesabaran, dan terus dibimbing oleh para masyaikh
sehingga pada hari ini kami dengan bangga berdiri di sini dan dikukuhkan sebagai wisudawan wisudawati Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fikhi wad Dakwah. Kebanggaan ini sekaligus tanggung jawab besar bagi kami semua, karena mulai hari ini kami akan tampil di masyarakat sebagai alumni Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fikhi wad Dakwah. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah jangan berhenti berbuat kebaikan, jangan berhenti menuntut ilmu. Jadilah insan yang mencerminkan nilai-nilai positif dan terus berjuang menggapai cita-cita kita masing-masing. Saya juga ingin mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati, ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran kami. Selama pembelajaran kami telah banyak berbuat kesalahan, banyak hal-hal yang telah menyakiti hati, maka dari itu kami ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufuna al-kiram, qala sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu. Ha hiya hadiyatun tadhkariyah min khirriji hadhihi ad-duf'ah. Yuqaddimuha bin niyabah akhuna al-khirrij Rizal Mukhtar, falyatafaddal mashkura. والآن لنتوقف برهة مع كلمة ووصية لامعة يوصي بها فضيلة مدير المعهد العالي شيخنا وشيخ مشايخنا أبونا المحبوب Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz hafizahullah wa ar'ahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala sairil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Camat Kediri, alhamdulillah beliau selalu hadir, sangat-sangat memberi makna kehadiran beliau pada kita bersama di Nurul Hakim. Alhamdulillah. Bapak Kepala Desa, Rektor INH yang sekaligus Wakil Mudir Ma'had Ali, para masyayikh Ma'had Ali, rekan-rekan pimpinan yayasan, bapak-bapak, ibu, wali mahasantri Ma'had Ali yang berbahagia, yang saya muliakan, para mahasantri, wisudawan, wisudawati yang saya cintai. Alhamdulillah, saat ini kita bisa hadir bersama dalam acara wisuda terhadap mahasantri yang sudah menyelesaikan program pendidikan, baik itu program pendidikan khusus maupun program Ma'had Ali Umum. Alhamdulillah. Perlu saya kemukakan terlebih dahulu untuk bisa dipahami oleh para wali santri, dan sangat baik kalau ini juga menjadi informasi berharga bagi tokoh-tokoh masyarakat kita, bahwa Ma'had Ali kita ini pertama dari sisi pengasuh masyayikh yang ada, pertama yang aktif memberikan pengajian di Ma'had Ali kita ini. Kalau ini saya tampilkan, maaf para masyayikh, saya rasa tepat, yaitu 3 orang doktor Pak Camat, ya, antara lain Dr. Nurul Mukhlisin sekaligus sebagai wakil mudir dan rektor IANH. Beliau
S1 Madinah, S2 Malaysia, S3 S2 di Malang, S3 di Malaysia. Alhamdulillah. Yang kedua, Akhil Aziz Al-Mukarram Tuan Guru Haji Subki As-Sasaki. Beliau ini Ketua FKUB Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Beliau besar di Madinah, di Rubat, di bawah asuhan ulama besar. Yang saya kebetulan 2 kali sempat ziarahi beliau bersama Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Safwan Hakim. Ziarahi Habib Zain di Madinah 2 kali. Dan alhamdulillah Masya Allah, berkah sekali lembaga pendidikan beliau, sehingga membawa keberkahan juga bagi semua tulab, bagi semua murid-murid beliau. Antara lain yang besar di Rubat itu adalah Akhil Aziz Tuan Guru Haji Subki As-Sasaki. S1 formalnya Nurul Hakim. Marak niki Tuan Guru nggih. Cuma S2-nya UIN. S3-nya UIN Mataram. Kemudian yang ketiga Dr. Ustadz Mukhlis yang baru beberapa bulan, beberapa minggu menyelesaikan program doktor di UIN. Maaf kalau ini kami sampaikan ya, bahwa kalau kita ikuti tradisi keulamaan terdahulu, tidak segan-segan secara pribadi mengenalkan diri beliau dengan Al-Allamah. Untuk apa? Untuk meyakinkan orang untuk membaca kitabnya dan untuk memegang pendapatnya. Sehingga padahal beliau nanti yang nulis Al-Muallif Al-Allamah. Jadi kalau ini bukan beliau yang tampilkan tapi tiang. Jadi tidak ada aib, tidak ada negatifnya insyaAllah. Kemudian ada 6 master yang terus tekun berada di tengah-tengah aktivitas Ma'had Ali. Antara lain yang bisa kami sebut ada Tuan Guru Satriawan, ada Tuan Guru Mujtahid, Tuan Guru Abdul Manan, ya, Tuan Guru Zainuddin Sulaiman. Maaf ini, ya. Jadi ada sebagian besar yang S1 itu alumni Libya, ya, menyelesaikan kuliah di Libya. Di samping para masyayikh asatiz yang merupakan murid pantas dari beberapa tuan guru kita yang ada, kecuali Haji Muharrar mudirnya yang hanya tamat Nurul Hakim. Ampun. Ya. Itu yang pertama para bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi insya Allah apa yang lahir saat ini berupa anak-anak kita di wisuda, memang ngiring Bapak Kepala Kemenak Lombok Barat niki di depan, ngiring. Selamat datang. Yang kedua yang ingin yang kemukakan bahwa Ma'had Ali kita ini di samping di Nurul Hakim ada IANH, Institut Agama Islam Nurul Hakim, juga ada Ma'had Ali. Mahasantri di Ma'had Ali ini ada 2, ada yang masuk program khusus, ada yang program umum. Yang program umum itulah yang juga sekaligus menjadi mahasiswa di IANH. Yang program khusus memang khusus di Ma'had Ali, tetapi untuk beberapa mata kuliah itu diujikan di IANH, dimasukkan pada fakultas syariah.
mengambil jurusan ekonomi syariah. Nah, inilah sebagai informasi Bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga mudah-mudahan dengan diselesaikannya program pendidikan baik umum maupun program khusus, minimal anak-anak kita ini memenuhi kewajiban kifayah. Ampura Bapak-bapak, Ibu-ibu wali mahasantri berbahagia Pelunggu Sami, sebab putra-putri Pelunggu Sami ini melakukan atau berperan sebagai pelaku fardu kifayah. Fardu kifayah sesuai dengan apa yang tadi dibacakan dalam ayat Al-Quran oleh qari kita, di mana Allah secara tegas katakan falaula nafaro min kulli firqatin ta'ifatum minhum. Jadi anak-anak kita ini ta'ifah, ya, ta'ifah sekelompok, ya, sekelompok dari sekian banyak. Ayat itu diawali dengan falaula wa ma kanal mu'minun liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fiddin. Jadi berbahagia Bapak Ibu. Saya maaf ampuri para masyayikh, Pak Camat, perlu saya pertegas bahwa kajian ilmu fikih salah satu pandangan ulama ampure yang terkait dengan lafaz liyatafaqahu fiddin. Ada mufassir yang menafsirkan yata'allamuna ma'an Allah ala nabiyyih. Ini kan tafsiran yang sangat umum, memberi makna yang begitu luas. Adanya kelompok yang mendalami, mempelajari dengan baik apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Antara lain tentu isi daripada Al-Quran itu ada akidah, ada fiqhul ibadah, ada fiqhul muamalah, ada fiqhul jinayat, ada fiqhul munakahat. Bahkan ulama mutakhirin antara lain Yusuf Qaradawi menampilkan adanya fiqhul daulah, fiqhul siasah. Nah, ini merupakan kebanggaan kita umat Islam, begitu lengkap isi Al-Quran. Nah, lihat apakahu fiddin, supaya anak-anak kita ini mendalami, mempelajari secara baik apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Itu satu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwa siapapun, bidang apapun yang digeluti, umpamanya taruhlah ada anak kita yang hafiz 30 juz, tetapi tetap perlu mengaji fikih. Ya, sebab dari sisi dan Al-Quran bangga, alhamdulillah, luar biasa. Tiang di pondok, tinggal di pondok sudah 2 bulanan bersama anak-anak kita yang hafal Quran MQ. Ada anak-anak yang hafal Quran dalam waktu 1 tahun 2 bulan. Ada yang 2 tahun. Yang setiap ketemu anak-anak kita, bagus bacaannya, kamu berapa juz sudah? Dan maaf, bangga kita melihat anak-anak kita. Yang terus terang Bapak-bapak tidak pernah mau jadi imam di tengah-tengah mereka. Yang selalu jadi makmum. Sebab nikmat sekali menyimak, mengikuti bacaan anak-anak kita yang hafiz itu. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tetapi begitu anak-anak kita tidak diberikan pembekalan fikih, maaf karena kita, maaf ampura Tuan Guru, kita ini berada pada lingkup masyarakat mazhab Syafi'i, sehingga masyarakat kita memang masyarakat Syafi'iyah, tidak bisa lepas penguasaan fikih Syafi'i. Ampura terlepas dari pandangan-pandangan yang lain. Cuma kita berkutat pada bimbingan fikih. Kalau anak-anak kita hanya dibekali dengan hafalan, maka itulah yang bisa terjadi. Rakaat pertama salat jahar pakai surat Al-Kahfi, tetapi rakaat kedua pakai surat Al-Baqarah. Maaf, ini menjadi isyarat. Kalau dia sudah dalam fikih, tentu dia akan pilih satu
Dan itu pun karena kita biarkan anak-anak kita, karena mereka memperkuat hafalannya dengan dia menjadikan surat-surat panjang menjadi surat dalam. Tetapi karena dia minus fikih, itulah yang terjadi. Belum lagi, maaf Bapak-bapak, dan urut-urutannya, ya, kadang-kadang surat pendek. Ya, pada surat pendek itu, maaf ini, yang pernah persoalannya mendapatkan sebuah gambaran dari seorang ulama kita. Ya, makanya Tuan Guru Mustafa Kafek, Tuan Guru Mustafa Umar, beliau nindi remehan fikih. Dua wasiat langsungnya kepada saya. Nindi Ihya Ulumuddin dan nindi remehan fikih. Lagu lamun fikih jauh bau sin mudzakarah. Lagu sok penting gati tu aji secara urut-urutan, mudzakarahkan adalah Ihya Ulumuddin untuk hati. Nah, betul itu. Ya. Maaf, ini kembali kepada fikih. Nanti surat yang dipakai, surat pertama wal asri, surat rakaat kedua wad duha. Ini kan ya sah salatnya, bukan tidak sah, tetapi memperlihatkan dengan seni dinwah ngaji fikih. Belum lagi kalau waktu masbuk, maaf Bapak-bapak, belum lagi masbuk datang di salat baik jahar maupun salat sir. Kalau yang paham tentu kalau jahar dia ikuti bacaan imam sehingga dia bisa letakkan apa berkesempatan baca doa iftitah atau langsung surat Al-Fatihah. Ini kalau yang paham. Tapi yang tidak paham kadang-kadang maaf sudah akhir surat Al-Fatihah, ya, kemudian dia enak baca doa iftitah, kemudian ta'awudz. Akhirnya imam pakai surat yang pendek, ya, taruhlah masbuk pada rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Karena dia sibuk dengan pekerjaan sunnah, ya semestinya harus dia tutup nanti di salam, setelah salam dia tutup satu rakaat lagi. Sebab apa? Alasan ulama, dia sibuk dengan pekerjaan sunnah. Ampura Bapak-bapak, ya, sengaja yang gambarkan ini bahwa fikih itu di atas, diambil dari Quran dan Sunnah sehingga posisinya dalam agama ilmu fikih itu Masya Allah penjabaran dari Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita tidak dalami. Nah, inilah yang menjadi pemikiran Tuan Guru Sofwan Hakim sehingga beliau secara operasional membagi Ma'had Alim menjadi dua. Ada jurusan umum, ada jurusan khusus. Program khusus yang banyak mengaji fikih. Belum lagi yang terkait dengan persoalan-persoalan fikih yang lain. Nah, inilah gambaran Bapak-bapak dan saudara-saudara. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, khusus kepada para wisudawan, wisudawati, mari dihayati Maras Nurul Hakim. Maaf, kadang-kadang yang juga tidak hafal, ya. Kadang-kadang juga tidak hafal mars itu. Tetapi mari coba dihayati. Nurul Hakim kita pondok pembina. Insan bertakwa, ikhlas dan sadar. Mujahid Islam, pembangun jiwa, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini dihayati ini para wisudawan-wisudawati. Bahwa kalian sudah berada dalam pembinaan Ma'had Ali sekian tahun. Ingat, Nurul Hakim kita pondok pembina, insan bertakwa. Saya sangat fanatik apa yang dikemukakan oleh Ta'limul Muta'allim, dan itu sering kita kemukakan dalam kajian bagaimana makna itu. La yasihhu zuhdu wat taqwa illa bil ilmi. Itu penegasan Ta'limul Muta'allim. La yasihhu zuhdu wat taqwa illa bil ilmi. Tidak sah pengembangan sikap zuhud dalam keagamaan. Tidak sah orang itu bertakwa. Takwa itu al-imtithal bil awamir, al-ijtinab bin nawahi. Enggak bisa dia lakukan secara baik illa bil ilmi. Nah, ini, saya sadar betul
dalam kaitan ini, baik dalam tinjauan pengajian fikih tadi ataupun sebagai pembekalan Nurul Hakim kepada antum semua, masih banyak hal yang harus didalami. Sehingga nanti akan saya runding ini wisudawan. Ya, saya runding nanti dengan para masyayikh supaya semua tamatan wisudawan wisudawati yang sudah angkatan berapa saja, kita akan sampaikan taklimat untuk kita bukakan pengajian barang-barang sekali sebulan atau sekali 2 bulan. Tetapi dengan waktu rentang waktu yang cukup panjang. Untuk apa? Pulang kemudian pulang ke pondok kemudian mendalami kembali. Sambil kita nanti berpikir, bermusyawarah apa yang paling tepat. Fikihul ibadah atau fikihul munakat atau fikihul muamalat. Mana yang kita dahulukan? Termasuk juga hal-hal yang terkait dengan akidah. Ya, supaya apa? Supaya tidak menjadikan hal-hal yang kurang produktif dalam pergaulan bermasyarakat. Ya, akidah sangat fundamental dalam kita, tetapi tidak menutup adanya kebolehan untuk melihat hal-hal lain di luar kita, akidah lain di luar. Nah, bagaimana kita bersikap? Kebetulan Tuan Guru Subeki Sasaki, beliau ini bidangnya memang, ya, insya-Allah akan kita coba dialog tentang berbagai hal terkait dengan kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah daerah atau negara. Nah, ini ya. Jadi itu yang kedua, ya, mujahid Islam, pembangun jiwa, amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kita ingin semua wisudawan wisudawati keluar dari sini merealisir apa yang ada pada surat At-Taubah tadi, liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya mereka pulang, mereka berperan sebagai dai, mereka berperan sebagai ustaz, mereka bila perlu berperan bikin lembaga. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan amanah Allah, liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi bisa menyampaikan hal-hal keagamaan, kabar yang menggembirakan maupun kabar yang bisa membangkitkan rasa takut. Itu dilakukan oleh semua wisudawan wisudawati. Kewajiban dakwah bagi kita bersama. Nah, ini hal yang saya lihat sangat penting sehingga tidak ada kita lihat nongkrong. Sampai maaf tetap saya mengacu kepada apa yang kata-kata filsafah yang disampaikan oleh Al-Maghfurullah ayahanda kita Tun Guru Safwan. Apa katanya? Apalagi ini anak Mahat Ali. Semua alumni hendaklah alumni Nurul Hakim menjadi air putih bersih yang selalu dibutuhkan oleh semua orang untuk minum tanpa kecuali. Nah, ini falsafah yang luar biasa yang ditinggalkan. Sampai untuk merealisir itu, untuk merealisir bagaimana peran dakwah. Ampura bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang alumni menganggap tiang beda-bedakan gitu. Kok itu diizinkan kawin? Padahal belum habis masa pengabdian. Kok itu minta izin diberikan kawin? Maaf ini terutama dari alumni yang putri. Ada yang menyampaikan itu. Kok kemarin minta izin kawin itu cepat diberikan. Padahal belum selesai pengabdian. Kok yang ini berlaku juga kawin tapi disuruh jangan dulu. Ini apa? Maaf ini saya setiap mahasantri kawin selalu saya tanya, kamu akan kawin dengan siapa? Kalau dia katakan saya kawin dengan Ustadz A, di mana dia bertugas Ustadz A? Ada, maaf ini yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Di mana bertugas Ustadz A? Oh, diganti di Lombok Tengah. Saya minta hadir juga pimpinan pondok. Supaya apa? Maksud saya, si alumni kita ini tidak punya tidak nongkrong atau tidak kemudian ilmunya menjadi hilang. Supaya jelas anak kita, alumni kita punya kesempatan untuk mengabdi, mengembangkan ilmunya. Kalau dia kawin dengan ustadz yang ada di sebuah pondok pesantren, saya bilang
kan alumni pondok. Ustaz, saya bilang ini mau kawin sama ini. Antum jamin enggak untuk yang ngajar di tempat antum? Saya jamin, Bapak, dia bilang. Ya, sambil angkat tangan. Saya jamin untuk dia. Masuk suaminya termasuk istrinya, dua-duanya saya jamin. Ada juga ampure dari Sekotong, ya dari mana? Seorang ustadz baru yang sudah selesai di Yaman. Ya, saya juga dialog lama dengan yang kamu kalau kawin, kira-kira apa kegiatan kamu, apa kegiatan istri kamu? Setelah dia yamin istrinya itu juga akan dibikinkan sekalipun lembaga kecil-kecilan untuk mengabdi. Cabut sudah akan mengabdi. Jadi begitulah bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga kita tidak menghambat adanya perkawinan yang bisa saja jodoh suatu saat. Tapi kalau kira-kira akan macet kemudian hanya akan menjadi maaf-maaf, ya, ibu rumah tangga murni, ilmunya akan hilang, tidak ada tempat. Masya Allah, ilmu yang sudah dituntut di Mat Ali 4 tahun itu tidak akan bisa berkembang. Kita masih punya hak untuk memberikan pemikiran. Inilah yang saya bisa sampaikan. Jadi kepada Bapak Ibu, berbahagialah Bapak Ibu sudah menyaksikan wisuda bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu berbahagia, bergembira karena anak putra putri Bapak Ibu menjadi sumber pahala bagi Bapak Ibu. Sebab mereka kita wajibkan untuk ngajar, kita wajibkan untuk bisa memberikan pengajian, baik di sekolah formal maupun di non formal. Disinilah Bapak Ibu berbahagia. Selamat saya katakan kepada wisudawan wisudawati, tapi ingat ya, begitu kalian sudah berilmu, fawailun lil alim alladhi sakata bi ilmih wa wailun lil jahil alladhi sakata ala jahlih. Neraka wail bagi orang yang berilmu yang berdiam diri dengan ilmunya, tidak mau dia kembangkan ilmunya. Neraka wail juga bagi orang jahil yang juga dia diam dengan kejahilannya. Jadi yang paling pas itu adalah alim berilmu kemudian mengembangkan ilmu di tengah masyarakat. Saya kira itu atas nama Mudir Ma'had Ali bersama semua masyayikh yang ikut serta membina kalian semua. Saya yakin tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Sebab kalau itu juga ada Mas Syekh yang marah, itu marah seorang bapak kepada anak. Ya, tidak ada yang marah karena jengkel, karena emosi, kan tidak. Itu mesti ada ingin memperbaiki. Jadi oleh sebab itu kepada kalian para wisudawan wisudawati, selamat, semoga amanah keilmuan kalian bisa kembangkan dengan baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya serah terima Mahasantri PKMA dari Ma'had Ali Darul Hikmah lil Fikhi wad Da'wah kepada Yayasan Nurul Hakim Lombok, kepada Wakil Mudir Ma'had Bapak Dr. Tuan Guru Haji Nurul Mukhlisin Asyrafuddin LCMAG dan Sekretaris Yayasan Ustadz Syukron M. Hum. حفلنا الكريم قد وصلنا إلى نهاية المطاف وهي الدعاء، والذي سيتفضل بإلقائه سماحة الشيخ Tuan Guru Haji Abdullah Mustafa رئيس مجلس العلماء الإندونيسي لومبوك الغربية عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم
إنا نسألك أن ترزقنا علوما نافعا في الدين والدنيا والآخرة وأن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا موافقا معصوما اللهم نور قلوبنا ونور قلوبنا بنور العلم والمعرفة والبسنا لباس التقوى والاتقاء واختم لنا يا ربنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك اللهم ربنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونعوذ بك من النار ما قرب إليه من قول وعمل اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين لأجل سلامتنا الفاتحة بسم الله عليك يوم الدين كان أول مساء ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara wisuda ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, dengan ditutupnya acara wisuda ini, maka berakhir pula rangkaian acara wisuda Mahat Ali Darul Hikmah Lil Fikhi Wad Da'wah Yayasan Nurul Hakim Lombok tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tahun 1445 Hijriah. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang telah berkenan dan berkesempatan hadir untuk mengikuti rangkaian acara pada hari yang berbahagia ini. Tidak lupa kami mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ini ada hal yang berkenan di hati hadirin. Sebagai akhir kata, kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran.